Di Indonesia ini banyak di antara kita mengenal istilah daripada Habib, Sayyid, dan Syarif. Apa sih perbedaannya antara Habib, Sayyid, sama Syarif? Apakah semuanya sama atau ada perbedaannya di antara julukan yang telah saya sebutkan barusan tadi ya? Baik, begini ya, kalau saya menerangkan terkait panggilan kepada tokoh-tokoh kita di Indonesia ini. Di Indonesia itu orang Jawa kepada guru atau pengasuh pesantren itu memanggil kiai gitu ya. Nah, kalau guru-guru kelas dipanggilnya ustadz gitu ya. Kalau di luar Pulau Jawa kayak di Kalimantan, di Riau itu tidak kiai panggilannya, tapi tuan guru. Begitu ya. Kalau di Jawa Barat panggilannya itu ajengan. Ajengan itu ya kiai, kiai itu ya tuan guru, begitu ya. Kalau di Madura panggilannya lora misalnya. Di Jawa anaknya kiai panggilannya Gus. Begitu ya. Ini panggilan untuk menghormati seorang tokoh yang mengajarkan keagamaan spiritual, maka oleh masyarakat dihormati dengan nama-nama itu gitu. Nah, untuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di beberapa negara itu beda cara memanggilnya. Kalau di Yaman dan sekitarnya memanggilnya dengan kalimat Habib, itu berarti dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh sebagian masyarakat di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia ikut memanggil Habib, begitu ya. Kalau Sayyid pun sebenarnya di Indonesia itu dipakai juga untuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Contoh, kalau orang Jawa itu memanggil Ye kepada anaknya Habib, Ye itu aslinya kalimat Sayyid kemudian dijawakan menjadi Ye Fulan, begitu ya. Dulu ada penyanyi ini ya, terkenal zaman saya masih muda, namanya Ahmad Albar, terkenalnya dengan Ye gitu ya. Ini Bang Ye, maksudnya di situ adalah Sayyid, begitu. Nah, untuk Sayyid sendiri itu banyak digunakan di Mesir, juga di Saudi Arabia juga menggunakan Sayyid. Guru saya Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki terkenal dengan Sayyid karena beliau adalah orang Saudi Arabia, orang Mekah gitu ya. Sedangkan Syarif pun di Mekah dulu dipakai, Syarif Husin dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu panggilan yang berbeda karakter di negara di mana berkembang, begitu ya. Kemudian di Tunisia itu Sayyid, di Yordan banyak panggil Sayyid, begitu. Kalau di Afrika itu lebih banyak menggunakan Syarif. Walaupun di Jawa pun ada namanya Syarif, Syarif Hidayatullah misalnya ya. Itu suatu panggilan. Kan tidak salah misalnya ya, saya sebagai orang Jawa, saya punya pondok pesantren, oleh murid saya panggil kiai kan tidak salah. Tapi kalau misalnya ada orang Kalimantan panggil saya tuan guru kan masa salah. Kemudian ada kawan saya panggil saya ustadz kan tidak salah. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan. Dan syarifah-syarifah di Indonesia ini, terutama di kalangan wanita, memanggil apa? Keluarganya habaib yang perempuan panggilnya syarifah. Ya syarifah ada kalimat syarif, kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah, umum saja, jadi nggak ada perbedaan. Itu yang saya ketahui. mungkin dari Gus Wafi ada tanggapan tambahan dari apa disampaikan oleh Pak Kiai Lutfi Basari. Bismillahirrahmanirrahim. Ribet memang ya lawan orang-orang yang benci ini. Saya itu memanggil istri saya itu Habibati. Sama kan, tinggal tambahin tak marbutoh saja sebenarnya. Kekasihku, maksud kita manggil Habib itu intisalat, mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, marhaban bil Habib, selamat datang kepada orang yang dicintai Allah. Nah, marhaban bil Habib, ibnil Habib, putra dari orang yang dicintai oleh Allah. Itu husnudzon kita. Kenapa? Karena dia adalah dzurriyyah Rasulullah. Jadi tidak ada nabi di dalam Al-Quran yang bisa mencetak salah satu dzurriyyahnya itu disucikan oleh Allah kecuali hanya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad punya label, punya jaminan ahlul kisah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain,
liyutahhirakum tathira, itu tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Jadi wajar kalau kita memuliakannya itu lebih dari yang lain. Al-Quran saja melebihkan meskipun tertentu kepada ahlul kisah. Kalau Al-Quran sudah ngasih contoh, maka kita pun akan ikut kan. Makanya Rasulullah mengatakan fattabi'uni, bukan langsung fattabi'illah, kan begitu. Fattabi'uni, ikutilah aku. Lah ternyata ada keluarga Rasulullah yang diagungkan oleh Al-Quran, seperti Sayyidah Aisyah ketika di dalam hadithul ifki, ya ternyata dibela oleh Allah. Sayyidah Aisyah loh, ternyata bukan ahlul kisah. Ada ayatnya di dalam surah An-Nur, pembelaan dari Allah kepada beliau. Nah, kita kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, jadi wajarlah kita memanggil beliau Al-Habib, yang dicintai Allah. Dan yang kita harapkan itu semoga kalimat itu kembali doanya kepada diri kita sendiri. Kita tahu kok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan habaib itu maksum, terjaga dari dosa. Tahu kita. Apakah kemudian kita sebagai Ahlus Sunnah mengatakan semuanya pasti dicintai oleh Allah? Bukan. Tapi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ini bagi anak ibtidah ya, sebenarnya kita kepada hewannya kiai saja itu harus hormat. Bayangkan, kenapa kepada hewannya kiai saja harus hormat? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Suatu saat Rasulullah memanggil Sayyidina Ali, mengatakan begini, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali." Ini sanadnya bagus. Apa kata Rasulullah? "Ashqun nas rajulani." Orang yang paling celaka nanti itu dua orang, kata Rasulullah. Yang pertama adalah akhirun naqoh, orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Coba kita pikir, untanya saja dibunuh bisa menjadi penyebab dia ashkonas, apalagi cucunya. Paling celakanya manusia gitu ya. Apalagi cucunya, kan seperti itu. Makanya yang kedua adalah mandorobako ala hadza ya Ali, orang yang akan membunuh kamu, memukul kamu di wajah kamu ini. Jadi dua orang ini mendapatkan label, padahal yang membunuh Sayyidina Ali hafal Al-Quran. Ini andaikan hidup sekarang jadi peneliti nasab ini. Saya tidak bilang Abdurrahman ya, Ibnu Muljam, karena tidak pantas dipanggil Abdurrahman. Ibnu Muljam. Nah, ini orang hafal Quran, rajin ke masjid, dapat derajat ashkonas gara-gara melukai Sayyidina Ali, keluarga Rasulullah. Yang pertama dikasih contoh yang akonlu oleh Rasulullah apa? Untanya seorang yang soleh, Nabi soleh. Kalau untanya saja bisa menyebabkan dia ashkonas, apalagi cucunya. Bukankah kakek lebih cinta kepada cucu daripada ke anak biasanya? Kan seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya mau nambah ini, saya masih ingat salah satu pelajaran di kelas waktu saya masih di Mekah. Abuya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki itu pernah menerangkan. Jadi Al-Habib di sini bimaknal mahbub. Kalimat Al-Habib bimaknal mahbub. Al-Habib artinya Al-Mahbub, yaitu orang yang dicintai. Begini, kalau sada, kata Abuya, kalimat Sayyid itu biasanya bawaannya itu anafah itu tinggi gitu ya. Asyarif bukan juga, kan asyarif itu martabatnya tinggi gitu ya, martabatnya tinggi itu ya boleh gitu. Tapi kebanyakan kata Abuya ini kurang tawadhu gitu. Tapi kalau Al-Habib itu seorang dicintai, ini menjadi orang yang tawadhu. Karena itu dikatakan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yamanin, kan gitu kan. Keimanan itu ada pada orang Yamani, maka orang Yamani itu hatinya lentur. Maka itu pantas kalau memanggil zuriat Nabi dengan Al-Habib, yaitu Al-Mahbub, sehingga tidak ada anafah dalam bahasa Arab ya. Nggak ada kesombongan, nggak ada merasa tinggi diri, maka dipanggil Habib. Begitu yang saya mendapatkan keterangan langsung dari Abuya Syed Muhammad bin Ali Maliki tatkala saya masih ada di Mekah dulu. Ini sebagai tambahan Gus, gitu Gus. Masya Allah, mantap ya. Ya annahum araqu quluban. Masya Allah. Nah,